Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Ega Sela. Di sini saya mau menjelaskan tentang Java NetBeans IDE 8.2. Sedikit ya mengenai Java NetBeans yang akan kita pakai untuk membuat aplikasi di mata kuliah pemrograman visual. Jadi, pemrograman visual ini kita pengenalan komponen visualnya. Nanti kita kenalan di NetBeans. Dari awal kita membuat project hingga kita merancang sebuah form, kemudian menggabungkannya menjadi satu dan menjadi sebuah aplikasi. Pertama-tama, ini termasuk ke dalam komponen GUI. Java menyediakan komponen-komponen untuk membuat program dengan GUI. Salah satu mekanisme untuk mengimplementasikannya adalah dengan menggunakan paket Java X.Swing. Ya, jadi kita buka NetBeans-nya. Nah, ini adalah tampilan NetBeans-nya saat kita buka. Dan ini adalah beberapa project-projectnya. Nah, di sini bagaimana sih langkah awalnya untuk kita memulai membuat project pada NetBeans? Yang pertama, kalian bisa klik File, kemudian New Project. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kalian pilih Java, kemudian Java aplikasi, kemudian kalian next. Nah, di sini untuk penamaannya, misalkan di sini saya beri namanya uji coba. Kemudian, kalau saya biasanya saya hilangkan untuk checklist create main class-nya. Saya hilangkan, kemudian sini. Nah, nanti akan tampil di sini icon berbentuk cangkir kopi ya. Nah, di sini ada namanya uji kelas. Ini adalah project kita. Di dalam uji kelas ini terdapat folder source package yang bisa kita buat package-package-nya, kita perkelompokkan agar lebih rapi ya. Kemudian ada juga library-nya untuk menyimpan library kita nantinya ya. Nah, di sini kita bisa buat folder-foldernya atau package-nya supaya lebih rapi. Misal, klik kanan, new, kemudian Java package. Nah, di sini bisa kita beri nama koneksi untuk nantinya menyimpan koneksinya. Selanjutnya, kita bisa buat form untuk menyimpan nantinya form-formnya. Jadi ada foldernya sendiri. Kemudian, kita buat lagi, misalkan laporan. Nah, kita di sini sudah memiliki 3 buah paket. Ada paket form, ada paket koneksi, dan paket laporan. Ya. Nah, kita mau membuat sebuah form misalkan. Kita bisa buat di dalam folder atau di dalam package form tersebut. Kita klik kanan, new, kita pilih different form. Jadi, di dalam NetBeans kita sudah disediakan nih kemudahan untuk membuat kelas, untuk membuat form. Kalau membuat kelas, kita bisa pakai Java class ya. Kemudian kalau kita ingin membuat form, kita bisa tinggal klik kanan, new, kemudian different form. Kita klik, di sini kita beri nama formnya, mau form apa. Misalkan di sini eh, data MHS atau data mahasiswa yang mau saya buat. Nah, klik sini. Nah, dia akan tampil seperti ini.
Oke, akan tampil ini adalah frame-nya. Frame itu adalah kertas kita ibaratnya atau lembar kerja kita yang nantinya kita akan mendesain di dalam frame tersebut. Nah, untuk size-nya, besar kecilnya, kalau di Mapnin kita tinggal tarik aja ujungnya, ya, klik drag aja, mau berapa size-nya. Nah, di sini untuk GFrame adalah komponen dasar dalam pemrograman visual dengan Java. Frame berfungsi sebagai penampung komponen-komponen lainnya. Seperti yang tadi saya bilang, ini adalah medianya atau kertasnya. Kalau kita mau menggambar ya. Nah, di sini lembar kerja kita. Nah, di dalam GFrame ini, kita punya nih paletnya di sini. Sudah disediakan. Di sini ada J-label yang di sini digunakan untuk membuat tulisan atau gambar pada frame sebagai suatu informasi untuk pengguna program. Contoh, kita mau tulis nih data mahasiswa, kita klik aja, klik drag, tempatnya di mana, kemudian kita bisa klik 2 kali untuk mengganti namanya, atau klik kanan, edit text. Kita ganti, misalkan dengan wah. Nah, kita posisikan. Kemudian untuk mengatur fontnya itu bisa kita klik di sini atau klik kanan properties bisa. Kemudian kita mau bold misalkan di sini 18 cukup, atau 18. Oke. Jadi seperti ini. Data mahasiswa ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita mau tulis biasanya data mahasiswa itu ada apa sih? Ada angkatannya ya. Angkatan. Kemudian ada nama, kemudian ada alamat. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Selain J-label, ada juga J-text field. J-text field di sini digunakan untuk memasukkan sebaris string yang selanjutnya dapat digunakan sebagai input bagi proses lanjutan. Jadi, untuk mengisi NPM nama dan alamatnya, kita butuh J-text field tadi. Kita klik, kemudian kita drag di sini ya. Nah, ukurannya kita atur, kemudian kita ambil seperti itu. Ini drag. Nah, untuk yang alamat, kita kan membutuhkan JPEG field-nya yang lebih besar ya. Yang ukurannya lebih eh, panjang supaya bisa menampung kata yang lebih banyak atau string yang lebih banyak. Nah, itu kita gunakan text area. Jadi kalau untuk alamat, kemudian untuk misalkan komentar, kritik dan saran, itu kita bisa pakai text area di sini. Kita klik drag aja ya. Nah, kemudian selain itu ada juga J-button. J-button itu fungsinya untuk membuat tombol. Jadi komponen yang banyak digunakan sebagai eksekusi terhadap tindakan yang diinginkan. Misalkan kita mau save, edit, delete nantinya ya. Itu kita bisa pakai si button ini. Caranya sama, klik drag, kemudian edit text. Misalnya save, kemudian mau apa lagi? Edit, misalkan, kemudian reset,
Selanjutnya, kita juga punya J radio button. Ini biasanya kalau untuk jenis kelamin kalian atau pemilihan, kita bisa gunakan itu. Ya, singkat aja ya. Nah, di sini misalkan kita pakai radio button. Klik and grab, kemudian edit text, misalkan laki-laki, kemudian di sini ada perempuan. Oke. Nah, untuk radio button ini kita membutuhkan grouping atau kita butuh dia masukkan ke dalam grup button group. Kenapa? Fungsinya seperti ini. Kalau ini belum kita grupkan ya untuk si radio buttonnya. Saat kita preview, dia bisa dipilih kedua-duanya. Nah, seharusnya dia tidak boleh seperti itu. Seharusnya dia hanya bisa memilih salah satu aja. Maka dari itu, kita di sini klik drag button groupnya. Kita buat button group. Di sini button groupnya bisa dinamain ya. Misalkan kita mau edit namanya jadi buka. Nah, kemudian di sini kita klik kanan properties atau bisa juga di ujung sebelah sini. Kita cari nih, dia termasuk button group nggak nih? Kalau belum, berarti harus kita masukkan dia ke dalam button groupnya. Nah, di sini ada tulisan ya, button group. Dia belum masuk nih button groupnya. Kita klik, ada nih si JK. Kita klik JK-nya. Kemudian kalau begitu juga yang perempuan. Button group, kita pilih JK. Nah, kita lihat saat di preview. Laki-laki, perempuan. Nah, dia hanya bisa memilih salah satu. Ya, kalau tidak di grouping, tidak kita buat grup, dia hanya bisa dipilih. Kalau kita tidak buat grup, nanti dia bisa pilih dua-duanya. Selanjutnya ada juga combo box. Combo box di sini fungsinya untuk pilihan juga, nanti dia ke bawah. Kemudian ada checkbox. Checkbox juga di sini dia pilihan ya untuk yang checklist kalau checkbox. Kemudian ada juga di table untuk kita membuat table. Nah, kalau misalkan kita mau checkbox, itu biasanya kayak gini, checklist ya, kayak gitu ya. Karena kita tadi kan juga udah ada biasa si JK, kita pakai si JK aja dulu. Saya mau coba nih untuk table-nya. Saya mau bikin yang agak rapi gitu kali ya. Saya mau pakai panel. Panel di sini fungsinya apa sih? Ini untuk kita memisahkan beberapa item. Jadi nanti kalau kita mau geser-geser, kita geser aja panelnya. Kayak gitu. Bukan kita geser. Nah kan kalau ini geser satu-satu nih kayak gini. Nah kalau pakai panel, kita langsung tarik aja panelnya. Ini kan panelnya nih. Panel ini kita bisa berikan border ya. Nah misalkan saya mau pakai yang ini. Ini. Saya pakai yang ini, saya beri namanya adalah data mahasiswa. Oke, nah nanti akan muncul sini. Kemudian, saya klik drag nih tabelnya di sini. Aduh, kepanjangan ya. Hmm, hmm, hmm. Tabel, taruh. Tabelnya udah ada.
Nah, kita masukkan ke tabelnya, baru nanti di sini kita atur ukurannya. Nah, tabel ini nantinya akan menampilkan sesuai yang ada di dalam tabel database kita ya. Jadi nanti kita akan tarik datanya gitu. Nah, sudah jadi nih formnya. Kalau misalkan kita preview hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kepanjangan banget ya. Bawahnya itu bisa kita atur. Ini dari panelnya nih. Nih, kalau kita preview, dia hasilnya akan seperti ini. Nah, mudah bukan di dalam NetBeans untuk membuat sebuah. Nah, untuk penamaan variabelnya sendiri bagaimana sih? Gampang banget kalau untuk penamaan variabelnya ya. Kita belum masuk ke dalam codingan. Kita hanya klik kanan, kemudian change variable name. Jadi untuk mengganti nama variabelnya. Yang tadinya namanya getText field 1, bisa kita ganti jadi JNM misalkan. Ya. Kemudian yang tadinya buttonnya namanya adalah J button 1, kita namakan menjadi gitu. Nah, ini untuk mendesain sebuah form sederhana pada NetBeans ya. Nah, untuk melihatnya nanti kira-kira saat kita running seperti apa yang akan tampil. Nah, itu kita bisa klik tanda mata di sini yaitu preview design. Nanti dia akan tampil seperti ini ya. Nah, ini baru hanya desain formnya saja, belum masuk ke dalam Excel script-nya. Begitu. Mungkin bisa kalian langsung coba praktekkan untuk membuat sebuah form sederhana pada NetBeans sesuai dengan aplikasi yang ingin kalian buat. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.